jangan sampai kita menjadi orang yang justru meninggalkan rahmat Allah Ta'ala. Kesempatan seringkali disia-siakan oleh manusia. Seperti halnya ketika kita didekatkan dengan majelis ilmu, di mana majelis ilmu merupakan kewajiban bagi kita untuk mendulang ilmu pada majelis ilmunya para ulama. Ada sebuah riwayat diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala, beliau bersabda, man tatahhara fi baitihi, siapa yang ia bersuci dari rumahnya, thumma madha ila baitin min buyutillahi, kemudian ia berjalan menuju salah satu tempat ibadah kepada Allah, entah masjid, yang paling utama jelas masjid, ada musolla juga masuk kategori baitullah, entah itu majelis, di mana di majelis itu adalah majelis zikir, majelis ilmu, majelis semaan Al-Quran, majelis tadarus Al-Quran, majelis tahsinul Quran, tajwidul Quran, itu masuk kategori pada kalimat baitun min buyutillah. Dia berwudu dari rumahnya, kemudian datang ke tempat ibadah, tempat menghamba kepada Allah. Yang paling utama tentunya masjid, tapi musolla dan majlis pun masuk kategori. Liyak dia faridatan min faraidillahi, yang tujuannya untuk memenuhi segala bentuk kefarduan, untuk memenuhi beberapa hal berupa kefarduan. Liyak dia faridatan min faraidillah. Kalau ke masjid, ke musolla, bisa sholat fardu berjamaah, atau bisa juga ngaji di masjid, di musolla, di majlis, pokoknya tempat yang dikhususkan untuk beribadah kepada Allah. Dia wudu dulu sebelum berangkat, wudu di rumah, sampai ke tempat itu memenuhi atau menunaikan kewajibannya, kanat khutwatuhu ihdaha tahuttu khati'atan, maka satu langkahnya akan menjadi penebus dosa-dosanya, penghapus dosa-dosanya, wal ukhra tarfa'u darajatan, sedangkan langkah lainnya akan menjadi peningkat derajat baginya. Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim nomor hadis 666. Begitu pula selain mencari ilmu, juga untuk melaksanakan sholat berjamaah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya, apakah kalian mau jika aku jelaskan kepada kalian tentang suatu amalan yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, yang menjadikan Allah mampu menghapuskan keburukan-keburukan kalian, dosa-dosa kalian, wa yarfa'u bihid darajati, dan Allah akan mengangkat derajat kalian. Qalu, para sahabat menjawab, bala, tentu ya Rasulullah. Qala, Rasul berkata, isbaghul wudu'i alal makarihi, di antaranya sempurnakan wudu'mu walaupun pada masa-masa kamu tidak menyukainya, pada saat dingin, contoh seperti kemarin teman-teman yang di Cikole, walaupun dingin di waktu subuh kita merasa dingin, sempurnakan wudu'nya, bukan hanya bagian yang wajibnya saja, tapi yang sunnahnya juga disempurnakan. Pada masa-masa dingin seperti itu, ataupun mungkin nanti jamaah umroh, pada saat umroh ternyata di musim dingin, ketika wudu dia sempurnakan wudunya, kemudian berangkat ke Masjid Nabi ataupun ke Masjidil Haram. Kalau di kita berangkat ke masjid di dekat rumah kita,
jangan pengen ke masjid Nabi, pengen ke Masjidil Haram, tapi masjid sendiri yang dekat saja enggan untuk memakmurkannya. Ngimpi. Selain daripada menyempurnakan wudu yang fardu, yang wajib dan yang sunnahnya disempurnakan, apalagi amalan yang bisa meninggikan derajat kita dan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Di antaranya yang lain, wa kathratul khuta ilal masajidi, dan memperbanyak melangkah ke masjid-masjid, termasuk juga melangkah ke majelis ilmu, ke majelis zikir, majelis-majelis kebaikan. Itu akan menghapus dosa-dosa kita dan akan meninggikan derajat kita. Wantizarus sholati ba'da sholati, dan menunggu sholat setelah pelaksanaan sholat sebelumnya. Kita sudah melaksanakan sholat maghrib, nunggu hingga pelaksanaan sholat isya, maka ini hal yang luar biasa. Bahkan ketika menunggu itu akan dicatat sebagai orang yang terus menerus sholat. Wantizarus sholati ba'da sholat, setelah menyelesaikan sholat, kemudian dia terus menerus berupaya untuk menunggu waktu sholat, pelaksanaan sholat berikutnya. Itu juga menjadi wasilah meninggikan derajatnya menuju kemuliaan dan menghapuskan dosa-dosanya. Fadzalikumur ribat, karena semua itu sesungguhnya merupakan perjuangan, siap siaga dalam perjuangan. Fadzalikumur ribat, semua itu merupakan perjuangan, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad itu bukan ternyata hanya maju ke medan tempur untuk berperang saja, apalagi ketika tidak ada perang malah memicu perang, itu bukan jihad, itu jahat. Ya, tidak ada perang malah memicu perang. Negara yang lagi damai malah ayo direcokin supaya perang, itu bukan jihad. Ya, caci maki, waduh, lain sebagainya, menggerakkan massa untuk hal-hal yang buruk, untuk bugot, untuk khawarij, memberontak, itu bukan jihad, itu jahat. Ya, apalagi sampai ngebom, itu bukan jihad di jalan Allah. Yang ada jihad di jalan tamrin, matinya bukan mati syahid, mati sangit. Oleh karenanya yuk kita makmurkan masjid-masjid, musalla, majelis-majelisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi shalla fihi. Para malaikat Allah mereka akan solat yang dimaksud, bersolawat yang dimaksud, berdoa memintakan ampunan dan rahmat kepada salah seorang di antara kalian selama masih berada di tempat solatnya setelah solat itu, ya, alladzi shalla fihi, di mana di tempat solatnya dia tetap terjaga. Seperti jamaah kalau pas pengajian subuh, ya, beres solat kemudian tetap berada di posisinya, kemudian ikut kajian sampai waktu isyraq. Di waktu isyraq selesai kajian, kemudian dilaksanakan solat sunnah isyraq, maka insya Allah akan dapat pahala umroh yang sempurna. Jadi bagi yang belum ngumpul duit umrohnya, biasakan ikut kajian subuhnya, ya, sampai ataupun ketika tidak ada kajian subuh, dari mulai sholat subuh berjamaah, diam, wiridan, zikiran, terus sampai matahari terbit, sampai mulai terang langitnya waktu isyraq. Kira-kira kalau di sini di Jawa Barat jam 6 pagi sampai jam sekian atau jam setengah 6 biasanya sudah mulai terang, sholatlah sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah isyraq. Insya Allah dapat pahala umroh yang sempurna. Disyaratkan sholat subuhnya berjamaah, kemudian terus mengisinya dengan zikir, tilawah Quran, taqarrub yang lainnya ataupun dengan cara thalabul ilmi sampai masuk waktu isyraq. Tidak batal wudu, tidak batal wudu, ya. Kalau yang kentut gimana dong? Kemudian tetap ngikut sholat sunnah isyraq, ya mudah-mudahan tetap dapat bagian lah, ya, tetap dapat bagian apa? Ngangkat koper jamaah umroh, itu lumayan.
atau nganterin gitu. Jadi orang yang nganter jamaah umroh ya lumayan lah, dapat pahala juga gitu. Kalau yang dari subuh berjamaah tetap gak batal wudunya, dia isi dengan hal-hal yang merupakan ibadah sampai waktu isyraq, dia sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah isyraq, nah itu dapat pahala umrah yang sempurna, luar biasa. Taqulu, maka malaikat itu malam yuhdits, selama dia tidak ngobrol-ngobrol urusan duniawi, selama dia tidak melakukan hal-hal yang ghaflah, sehingga malaikat itu kan berkata Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Bukan hanya subuh, kita kapanpun waktu sholat, selesai sholat kemudian kita tetap duduk di tempat duduk kita, termasuk yang sholat munfarid bagi wanita, sholat yang munfarid, sholat menyendiri, kemudian beres sholat dia tetap duduk wiridan terus, maka malaikat itu akan berdoa Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia. Kalau kepada perempuan Allahumma gfir laha warhamha, bukan karena orang tersebut mati ya, emang ini doa buat mayit aja apa? Boleh juga kita berdoa untuk manusia yang hidup. Saya mendoakan jenengan Allahumma gfir lakum warhamkum, boleh-boleh saja, bukan berarti saya ngedoain kalian itu supaya cepat meninggal.